Flores tadi kan itu kan sudah terbuka ke publik, walaupun terbatas di kalangan yang memahami tentang pemerintah. Yang perlu dilibatkan dalam pembahasan termasuk tokoh masyarakat sekitar ini. Iya. Itu juga dalam hal ini memang sudah menjadi keharusan kalau suara-suara tokoh masyarakat itu harus didengar. Iya. Bagaimanapun pembentukan provinsi itu ya harus melibatkan semua stakeholder. Persis. Masyarakat, LSM, pemerintah dan Pemerintah daerah. Kalau kakak sendiri mungkin melihat gimana peluang ini, apakah prasyarat untuk menuju Provinsi Flores itu memang sudah terpenuhi secara Ya, kalau administratif dan gimana? yang menjadi soal sekarang kan persyaratan administratif. Ya, karena itu kan harus dengan persetujuan bupati, eksekutif DPR sampai ke tingkat gubernur. Nah, saya lihat teman-teman ini itu yang mereka kerjakan sekarang, bagaimana supaya itu disupport oleh Pemda sampai ke tingkat provinsi. Karena itu kan salah satu persyaratan mutlak. Nah, kalau dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, saya kira sudah bulat baik itu dari masyarakat sudah bulat bahwa provinsi Kepulauan Flores itu mutlak harus dijadi. Dan sekarang mereka sudah bergerak terus. Kalau tidak salah ini dalam bulan Maret itu mereka bikin kongres. Kalau tidak di ND, Para tokoh dan juga mungkin melibatkan beberapa tokoh-tokoh dari pemerintah juga yang masuk di dalamnya. Nah, sekarang kan mereka vacancy, bagaimana sikap gubernur, bagaimana sikap bupati, DPRD provinsi, kabupaten, dan itu harus mendapat persetujuan dari mereka. Kalau dari sisi persyaratannya saya kira sudah sangat memenuhi syarat. Satu, dari jumlah penduduk. Terus yang kedua, luas wilayah. Terus yang ketiga juga dari kedekatan pelayanan ya. Kedekatan pelayanan itu kan mutlak itu Flores itu harus dibuka provinsi sendiri. Bayangkan aja, orang dari Flores harus ke Kupang untuk masalah-masalah pemerintahan, administrasi, itu biaya transportasinya sama dengan ke Jakarta. Nah, itu biayanya besar sekali. Nah, itu yang harus dilihat oleh pemerintah setempat. Ya. Kita lihat ini barangnya terlepas dari kepentingan politik ya. Ya benar-benar ini kebutuhan bahwa Flores itu harus provinsi sendiri. Ya. Potensi ekonominya, Labuan Bajo itu sudah jadi super pariwisata super premium. Dan itu sangat potensi untuk pergerakan ekonomi daratan Flores. Baru sektor pertaniannya, hasil pertanian di daratan Flores itu sangat menjanjikan. Baik itu jagung mente, kopi, terus coklat, peternakan, apalagi belum hasil ikannya yang sama sekali sampai sekarang belum disentuh potensi perikanan itu belum. Nah sekarang yang menjadi prioritas juga kalau itu berjalan, ini kan infrastruktur Pantura ini kan sudah berjalan terus. Dan saya kira tahun 2022-2023 itu kan sudah bisa operasi. Dan Pantura itu kan menjadi jalur wisata yang paling potensi. Iya. Jadi Labuan Bajo ini kan menjadi pusat pariwisata. Pusat pariwisata nanti mereka akan bergerak ke timur. Dan objek-objek wisata yang ada di timur itu banyak sekali. Kita bicara Rana Tojong, kita bicara Danau Tiga Warna, Kilimutu, kita bicara Werbo, kita bicara tempat diving yang di Dampet itu yang paling yang sekarang itu wisatawan Labuan Bajo itu sudah masuk ke sana. Belum yang lain di Rio. Dari wisata laut, wisata agrowisata itu sangat-sangat menjanjikan di sana. Hanya sekarang kan pemerintah setempat itu dia nggak butuh ambil ahli di pemasarannya, enggak. Dia siapkan infrastruktur aja. Itu harus dibangun, itu otomatis tuh pariwisata itu akan bergerak untuk menjual wisata-wisata lain selain Labuan Bajo. Dan di Labuan Bajo ini kan kedepannya akan dibangun 5.000 kamar hotel. Dari sisi kebutuhan hotel, dari food and beverage-nya, kita bisa pisang. Hotel pasti butuh pisang. Iya. Kelapa muda, setiap hotel itu pasti butuh kelapa muda. Sudah siap nggak pemerintah untuk bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa
kembangkan sektor pertanian. Kemudian peternakan, ayam, sapi, itu kan menjadi kebutuhan utama dari pariwisata ya. Dan itu yang dibangun. Jadi makanya setiap kali pemerintah itu bicara soal pemasaran pariwisata, itu jangan dulu deh, itu pasti itu otomatis yang dia harus siap itu infrastrukturnya, baik jalan, jaringan PLN, komunikasi seperti internet segala macam itu mereka harus siapkan itu. Kalau marketnya saya kira mereka nggak usah ngomong, itu pasti akan datang sendiri. Yang penting siap dulu itu yang harus disiapkan oleh baik itu Pemda maupun para investor, kalau memang ada investor yang mau bergerak di pariwisata. Dan saya sudah selalu ngomong di grup bahwa Pantura itu menjadi potensi paling besar untuk pariwisata, itu dikembangkan. Kita bukan menyekampikan yang selatan, enggak. Di selatan itu kan ada Ramanese sampai ke Kelimutu itu ada. Ya, karena terakhir ini kan memang yang menjadi polemik itu kan soal pusat provinsinya. Itu yang sampai saat ini teman-teman masih ego kewilayahan itu masih tinggi. Ada yang poin mungkin nanti poin kedua diskusi publik mungkin itu baru ngomong tentang apa, tapi kesepakatan kita mungkin apa memang urgent sekarang seperti itu. sangat ujian ya. Karena dari sisi support itu sudah sangat memungkinkan. Betul. Untuk Yang paling mutlak itu sebenarnya pendekatan pelayanan dari pemerintah ya. Itu yang selama ini tuh dari daratan Flores, Sumba itu kan harus ke Kupang. Dari sisi transportasinya itu kan sangat mahal. Itu biaya pesawat tuh ke Kupang dari Flores, terutama katakan dari Manggarai, itu hampir sama ke Jakarta, hampir sama ke Bali. Dari sisi jumlah penduduk, luas wilayah, Gorontalo yang begitu kecil saja bisa jadi provinsi sendiri. Bengkulu yang luas wilayahnya kecil bisa jadi provinsi sendiri. Padahal itu kan di daratan. Itu kan kepulauan. Kepulauan itu kan butuh biaya besar untuk bisa terjangkau pelayanannya. Jadi hal itu yang harus menjadi kita jangan kaitkan dengan persoalan-persoalan politik. Karena provinsi Kepulauan Flores ini kan sudah lama ini, sudah katanya itu sekitar tahun 50-an itu sudah mulai diangkat ya, Tapi ada saja kendalanya. Nah, di sini kan mau bikin kongres ketiga ini. Ya, kongres pertama gagal, kedua gagal. Kongres ketiga ini yang mudah-mudahan itu bisa berjalan, dan saya kira itu sudah berjalan ya. Saya sudah tidak ikuti lagi perkembangan terakhir. Tapi itu mutlak, provinsi Flores itu mutlak untuk bisa terrealisir. Dari sisi apapun itu sudah sangat memenuhi syarat. Iya. Dan itu sekarang peran masyarakat daratan Flores untuk mendorong ini, baru masuk ke pemerintah setempat, baru sampai ke tingkat provinsi. Karena ini sudah suara rakyat yang menginginkan sekali supaya Kepulauan Flores itu bisa jadi provinsi sendiri. Kita bukan mau pisahkan dari Nusa Tenggara Timur, enggak. Ini soal wilayah aja. Kalau soal hubungan kan tetap. Itu harap saja gubernur dan bupati-bupati itu sepakat bahwa ini yang kita perjuangkan ini bukan untuk kepentingan politik. Apa sih kepentingan politik ini? Ini kan soal peningkatan pelayanan. kalaupun untuk kepentingan politik kan bagus juga kalau dua provinsi. Tapi tambah satu lagi gubernurnya, tinggal mengurangi perebutan kursi satu NTT kan. Ya itu kalau kita melihat ke sana ya itu mungkin salah satu poin ya. Tapi lihat dulu kebutuhan masyarakatnya, kebutuhan masyarakat tempat bahwa terutama saya kira juga Pemda itu menginginkan sekali. Ya hanya mereka kan ada jalur struktural yang mereka saling sungkan untuk bisa omong secara vulgar. Tapi dalam hati kecil, saya kira bupati-bupati daratan Flores itu tidak support. DPR-nya juga support. Itu provinsi itu memang yang dari daratan Flores itu memang mereka support. Dan mereka sudah bikin rapat di Kupang. Yang harus
dilakukan oleh panitianya sekarang ini, bagaimana mereka lakukan komunikasi dengan Pemda, dengan dan evaluasi gubernur dan evaluasi kegagalan kenapa ya tidak berhasil selama ini. ya itu menjadi evaluasi Prosesnya di mereka mana juga. gitu. Ya. Waktu terakhir itu kan selalu kendalanya itu akhirnya putus soal pusat provinsi. Ya, jadi sebenarnya ego wilayah itu jangan itu tinggalkan. Yang pertama tuh yang harus disiapkan itu kedekatan pelayanan dari semua kabupaten ini, sehingga pilihan terakhir kemarin itu baik. Sebenarnya itu pilihan yang sangat bagus. Dan waktu itu saya sudah usulkan pertama sebelum teman-teman bicara, saya usulkan baik. Dari sisi kedekatan itu bisa Di tengah-tengah di dia. tengah-tengah dia adanya. Terus dari sisi luas dan mereka sudah siap. Lahannya mereka sudah siap untuk pusat provinsinya. Mereka sudah baik itu sudah sangat siap. Terus lapangan terbangnya kan mau diperpanjang runway-nya. Dan juga sumber air. Ya, mereka ini kan mereka bangun itu tuh waduk besar. Itu anggarannya kan 200 miliar anggaran tambahan untuk bangun waduk itu. Jadi bisa untuk air minum, bisa untuk sawah, untuk masyarakat tempat. Itu yang sebenarnya kenapa orang harus menimbai. Kalau ND memang dari sisi sejarah ND, tetapi lapangan terbangnya kan sudah nggak mungkin diperpanjang lagi. Sempit. Mana kantor Pemprovnya? Karena dia kan bukit-bukit ya, tidak ada yang rata tidak. Terus mau mere kemarin isu tsunami itu kan, itu yang menjadi kekhawatiran banyak orang. Kalau di barat itu terlalu jauh. Dan Lembah ini memang sangat strategis untuk menjadi pusat provinsinya.